Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Al-Fati dengan NIM 2401052014 dari kelas 1C D3 Teknik Telekomunikasi. Kali ini saya akan menjawab soal-soal dari UTS Dasar Telekomunikasi. Yang pertama, jelaskan prinsip kerja speaker dan mikrofon. Speaker terdiri dari diafragma, magnet, dan kumparan koil, besi, dan kerucut. Ketika speaker menerima data berupa arus listrik ini mengalir ke kumparan. Kumparan ini menghasilkan medan listrik yang akan saling tolak-menolak atau tarik-menarik dengan medan magnet. Karena magnetnya sudah diposisikan dengan tepat, kumparan akan bergetar. Getaran dari kumparan ini diteruskan ke diafragma, dan diafragma yang bergetar akan menghasilkan gelombang suara. Fungsi kerucut adalah untuk memperbesar suara yang dihasilkan dari diafragma. Sedangkan mikrofon terdiri dari diafragma, magnet, dan kumparan. Diafragma dilapisi oleh magnet, lalu dililit dengan kumparan. Ketika ada gelombang suara masuk dan mengenai diafragma, diafragma akan bergetar. Getaran ini menyebabkan magnet dan kumparan menghasilkan sinyal listrik yang kemudian bisa diproses. Nomor 2. Jelaskan karakteristik sinyal suara manusia. Karakteristik sinyal suara manusia bisa dilihat dari dua sisi, domain waktu dan domain frekuensi. Di domain waktu, terlihat bentuk gelombang sinus yang tidak beraturan. Dari sini kita bisa simpulkan bahwa suara manusia mengandung banyak frekuensi alias multifrekuensi. Di domain frekuensi, sinyal suara manusia tidak terlihat memiliki frekuensi terbatas, yaitu berada pada rentang 100 Hz sampai 8000 Hz. Pada gambar juga terlihat ada bandwidth, yaitu rentang frekuensi yang terkandung pada sinyal. Untuk mencari bandwidth, cukup frekuensi tertinggi dikurang dengan frekuensi terendah. Nomor 3. Pengertian dan jenis modulasi analog serta alasan perlunya modulasi. Modulasi adalah proses mencampur dua sinyal menjadi satu. Biasanya sinyal berfrekuensi rendah, sinyal informasi, dan sinyal berfrekuensi tinggi. Jenis-jenis modulasi analog. Yang pertama ada modulasi amplitudo AM. Amplitudo sinyal membawa berubah sesuai sinyal informasi. Yang kedua ada modulasi frekuensi atau FM. Frekuensi sinyal pembawa berubah sesuai sinyal informasi. Yang ketiga ada modulasi fase atau PM. Fase sinyal pembawa berubah sesuai sinyal informasi. Alasan kenapa modulasi sangat diperlukan. Yang pertama, efisiensi transmisi, agar bisa ditransmisikan lewat media tertentu dan bisa multiplex. Yang kedua, untuk mengurangi gangguan, membantu mengatasi noise atau interferensi. Yang ketiga, alokasi frekuensi, untuk memudahkan pengaturan frekuensi supaya tidak saling mengganggu. Soal nomor 5. Jelaskan pengertian indeks modulasi AM, spektrum, dan bandwidth-nya. Indeks modulasi adalah perbandingan antara amplitudo sinyal informasi atau AM dengan amplitudo sinyal pembawa atau AC, yaitu indeks modulasi sama dengan AM atau AC. Nilai idealnya adalah antara 0 sampai 1. Kalau lebih dari 1 itu disebut overmodulasi dan bisa bikin sinyal jadi rusak. Spektrum sinyal AM terdiri dari 3 bagian. Yang pertama sinyal pembawa, upper sideband, dan lower sideband. Bandwidth sinyal AM adalah 2 kali frekuensi maksimum sinyal informasi. Jika sinyal suara maksimal di 3,4 kHz, berarti bandwidthnya sama dengan 6,8 kHz. Soal nomor 6. Prinsip kerja modulator dan demodulator AM. Modulator AM bekerja dengan mencampurkan sinyal informasi dan sinyal pembawa menggunakan alat seperti mixer atau multiplier.
Hasilnya adalah sinyal AM yang siap ditransmisikan. Demodulator AM bertugas untuk mengambil kembali sinyal informasi dari sinyal AM tadi. Biasanya menggunakan detektor dioda dan filter low pass buat menghilangkan sinyal pembawa dan hanya menyisakan sinyal aslinya. Oke, sekian tugas video tes dastel dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.